Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her. Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602066 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Let every heart prepare him room. Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara semua? Saya percaya di bulan Natal Tuhan selalu memberkati di dalam kesehatan dan kecukupan. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online GJKI Sunter. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau memuji dan menyembah Tuhan dalam kesatuan hati. Walaupun kita secara online, tetapi hati kita disatukan oleh Roh Kudus. Mari kita memuji Dia. Shalom, semua siap puji Tuhan. Mari kita naikkan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Naikkan pujian kita, surga bergema. Damai
Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Karena seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah lahir untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut Raja, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur untuk pujian penyembahan kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu dan kami semua yang mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu di bulan Natal ini, merupakan petunjuk hidup kami mengakhiri akhir tahun dan memulai awal tahun ke depan. Tuhan, tolong hamba-Mu dan kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pagi ini kita akan belajar bagaimana menghadapi pergumulan hidup dengan sikap yang benar. Kita akan belajar dari sosok Maria di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya akan bacakan untuk saudara semua. Dalam bulan yang ke-6,
Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sangatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, sesuatu hal yang baik terjadi kepada Maria ketika malaikat mengunjunginya. Pergumulan batin Maria terjadi ketika ia mendengar kabar dari malaikat tentang kelahiran Kristus melalui dirinya. Hal itu terjadi saat Maria belum menikah. Dengan kata lain, Maria menghadapi pergumulan tentang nilai kekeluargaan dari bangsa Yahudi yang akan dilanggarnya. Saudara, bangsa Yahudi sangat menghormati nilai-nilai kekudusan di dalam keluarga sesuai dengan hukum Taurat yang diajarkan. Hukum Taurat mengatur dengan sangat teliti tentang sebuah perkawinan yang kudus, hubungan antara pria dan wanita. Karena Tuhan yang menciptakan keluarga dan mengaturnya dengan baik. Jika hal ini dilanggar, hukuman mati dengan dilempar batu menjadi bagian dari orang yang melanggar kesucian pernikahan. Hal inilah yang menjadi pergumulan batin Maria saat itu. Nah, bagaimana sikap Maria menghadapi pergumulan tersebut? Mari kita pelajari untuk kita terapkan. Yang pertama, di dalam pergumulannya, Maria bertanya kepada Tuhan. Maria tidak hanya diam, Maria bertanya kepada Tuhan melalui malaikat Gabriel. Bagaimana caranya dia bisa mengandung dan melahirkan anak jika dia sendiri belum bersuami. Saudara, Maria tidak hanya bertanya dalam hatinya seperti di ayat 29, melainkan bertanya langsung kepada malaikat yang membawa berita tersebut di ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Perkataan Maria itu bukan berarti Maria berontak, tetapi bagaimana cara ia menghadapi di dalam kenyataan. Kadang-kadang saudara, kalau terjadi masalah di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi bergumul, pertanyaannya adalah, apakah kita bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan? Atau kita bertanya kepada orang lain, bahkan orang yang tidak seiman? Atau juga kita mencari pakar dan ahlinya dan bertanya kepada mereka? Maria tidak demikian. Ia bertanya langsung kepada Tuhan. Ketika kita bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu,
pasti ada jawaban Tuhan yang selalu menuntun kita. Tuhan berkata, Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jawabannya mungkin saat ini lewat firman Tuhan, mungkin lewat hamba Tuhan, mungkin lewat pasangan hidupmu, dan lain sebagainya. Sehingga hati kita dikuatkan oleh jawaban Tuhan tersebut. Yang paling penting, kita jangan bimbang, tapi percaya kepada jawaban Tuhan tersebut. Memang tidak terjadi secara instan kita bisa mendengar dan peka akan jawaban Tuhan. Hal ini harus dilatih dari kehidupan sehari-hari dan dari hal yang kecil. Untuk itulah kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Lewat doa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semakin kita konsisten, Tuhan pasti memberi kepekaan akan mendengar suara Tuhan. Yang kedua, saudara, waktu Maria bergumul dengan persoalan itu, Maria merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu dalam ayat 38. Apa respon Maria mendengar jawaban Tuhan? Bahwa ia akan dipakai untuk melahirkan Yesus dengan cara supranatural. Maria tahu memposisikan dirinya di hadapan Tuhan. Ia tahu bahwa ia hanya seorang hamba yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Yaitu Lukas 1 ayat 38. Dalam bahasa Yunani, kata hamba sama dengan budak atau doulos, yang berarti hidupnya sepenuhnya milik tuannya. Ia dapat melakukan sesuatu dalam hidup ini karena perkenan tuannya. Apa yang diinginkan tuannya bagi dirinya, hamba harus menerimanya dengan senang hati. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah Anda menyadari bahwa kita semua orang yang percaya adalah hamba Tuhan? Apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, baik kekayaan, rumah tinggal, uang, kedudukan. Bahkan tubuh kita adalah milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jika Anda ingin sesuatu, apakah Anda bertanya Tuhan lebih dahulu? Karena semua itu milik Tuhan dan kita hanya pengelola saja di muka bumi ini. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kerendahan hati ini adalah kunci Tuhan menolong kita. Jadi saudara, mari kita belajar rendah hati dari hal yang ketiga, Maria berserah dan bersandar kepada Tuhan secara penuh. Nah, ayat di 38b berkata demikian, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan ini melambangkan bahwa Maria tidak pasrah terhadap keadaan, tetapi bersandar penuh kepada Tuhan. Saudara, ada perbedaan besar antara pasrah terhadap keadaan dengan bersandar kepada Tuhan. Ada dua contoh kesaksian. Satu hari ada sebuah keluarga, papanya kena sakit kanker, istrinya, mamanya itu kena sakit COVID, dan anaknya juga demikian. Tapi ibu ini dia berdoa kepada Tuhan. Dia pasrah, berserah kepada Tuhan apa yang terjadi. Dan dia tidak bersungut-sungut. Dan akhirnya dia berdoa dan disembuhkan Tuhan. Yang kedua, ada seorang wanita, saudara. Dia sudah menyerahkan hidupnya kepada seorang pria. Dan bersandar kepada pria itu bakal calon suaminya. Tiba-tiba laki-laki ini meninggalkan dia. Dan dia menangis sedih. Dia merasa tidak berharga. Dan akhirnya dia pasrah dengan keadaan dia. Dan saking dia merasa sedih yang memuncak, akhirnya dia bunuh diri. Saudara, dua perbedaan besar, pasrah terhadap keadaan dengan bersandar kepada Tuhan. Yang keluarga ini, yang suaminya sakit kanker,
ibunya sakit COVID dan anaknya sakit COVID, dia bersandar penuh kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, ada seorang gadis ini, dia bukannya bersandar kepada Tuhan, tapi dia pasrah kepada keadaan. Dan semakin hari dia semakin sedih, akhirnya bunuh diri. Saudara, dari kedua akar kata berserah dan pasrah itu seolah-olah mempunyai arti yang sama, tapi makna yang berbeda. Pasrah artinya menyerah. Yang kedua, tidak dapat berbuat apa-apa. Tiga, berpikiran negatif dan pesimis. Keempat, dia kehilangan pengharapan sehingga muncul niat bunuh diri dan lain-lain. Lain saudara dengan berserah kepada Tuhan. Artinya, satu, dia turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Percaya dan menyerahkan diri kepada rencana dan pimpinan Tuhan. Tiga, berpikiran positif dan optimis. Empat, mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Dengan demikian, dia akhirnya ditolong Tuhan. Itulah Maria, Ibu Yesus, yang dalam menghadapi pergumulan yang taruhannya nyawa. Saudara, di dalam ketiga hal penjelasan di atas, Maria mempunyai sikap yang benar dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Walaupun tantangannya adalah nyawa. Saat ini dalam keadaan pandemi, sikap Maria ini bisa menjadi sebuah pelajaran membangun sikap yang benar. Jangan takut dan khawatir jika kita mempunyai sikap yang benar dalam menghadapi pergumulan. Tuhan pasti turun tangan menolong kita. Jika kita mempunyai masalah ekonomi, kesehatan, dan tidak ada jalan keluar, datanglah kepada Yesus. Tanyakanlah. Bacalah firman, renungkan. Mungkin Tuhan akan menjawab di dalam melalui firman Tuhan. Kemudian, saudara, rendah hati datang kepadanya. Karena Tuhan sangat mengasihani orang yang rendah hati. Dan berserah penuh kepada Tuhan. Apa yang kau alami, jangan bersungguh-sungguh, saudara. Hadapi masalahmu sebagai sebuah proses di mana saudara menjalani dan mengikuti jalan Tuhan. Saya percaya karena Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai kita selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mampukan kami mempunyai sikap yang benar di dalam pergumulan hidup kami, mengakhiri tahun 2020 dan memulai tahun 2021. Memang kami tidak tahu keadaan di depan, tapi kami percaya Tuhan berjalan bersama kami. Ampuni kami selama ini kalau kami tidak mempunyai sikap yang benar. Tuhan tolong yang menonton khotbah online ini. Tuhan jamah Tuhan, hamba berdoa siapapun yang menghadapi masalah. Saudara-saudara, jikalau saudara hari ini menghadapi masalah yang pelik sekali, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah jati diri, masalah ketakutan, datang kepada Yesus. Taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat saudara-saudara semua. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang taruh di dada. Jamah mereka Tuhan. Mulai saat ini dia boleh percaya datang kepada Tuhan. Walaupun padang gurun mereka harus lalui, tapi Tuhan selalu menyertai. Jamah Tuhan, setiap penyakit disembuhkan, setiap ketakutan dihiburkan oleh Tuhan, setiap masalah ekonomi Tuhan bukakan jalan. Apapun masalahnya, kalau kami datang dan percaya kepadamu, Engkaulah yang menjadi juru selamat masalah kami. Tuhan berkati kami semua, hamba-Mu dan kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara, mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu untuk menerima dua berkat. Saudara-saudara, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jangan engkau mundur, jangan engkau kecewa, jangan engkau bersungguh-sungguh, tapi bersyukurlah atas apa yang terjadi dalam hidup. Maka Tuhan akan membukakan jalan bagimu. Dan Tuhan akan memberikan keberhasilan buat engkau mengasihi Tuhan. Maka tandaikanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Sebelum mengakhiri ibadah, perkenankanlah saya mewakili segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gabriela, anak Anen, tanggal 20 Desember, yaitu hari ini. Selamat ulang tahun Gabriela. Mari kita doakan untuk Gabriela yang berulang tahun hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk anakmu, Gaby Gabriela ini, anaknya Anen. Yang Tuhan tambahkan usia, Tuhan memberkati Gaby ini. Berikan kesehatan, kekuatan di dalam pendidikan, masa depannya Tuhan bukakan jalan. Berikan hati yang takut akan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia boleh menjadi garam dan terang. Apa saja yang dilakukannya diberi keberhasilan. Tuhan jauhkan dari orang iri hati, dengki, dan yang berbuat jahat. Kami tolak dalam nama Yesus. Berikan iman dan mengenal Engkau dengan benar secara dewasa, supaya dia boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita berpisah, mari kita akan berdoa syafaat, saudara. Saudara ingat, doa syafaat adalah menyenangkan hati Tuhan, karena kita bersandar penuh kepada Tuhan. Doa syafaat ini dilakukan di rumah Anda masing-masing di dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, yaitu kita doakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, saudara, supaya mereka mengenal Kristus. Kalau tidak, mereka mendapat hukuman kekal di neraka. Kita doakan keamanan dari teroris. Kita doakan perayaan Natal di gereja-gereja biar ada keamanan. Yang kedua, kita berdoa bangsa dan negara kita, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dalam memimpin dan menangani krisis COVID-19 dan ekonomi dan juga keamanan. Juga tidak lupa kita berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat, juga pasien COVID, saudara. Biar mereka bertemu dengan Kristus secara pribadi dan dijamah Tuhan, karena mereka menjadi garda depan. Lindungi keluarga-keluarga mereka, karena pasti keluarga mereka khawatir. Kita juga berdoa untuk GJKI Nasional dan GJKI Agape, supaya diberkati setiap apa yang mereka lakukan. Yang kelima, doakan GJKI Sunter. Kita akan merayakan Natal tanggal 24, jam 7 lewat Zoom.
dan kebaktian Natal tanggal 25 Desember lewat YouTube. Dan doakan Menara Doa setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Kita buka Menara Doa dan kesembuhan ilahi lewat Zoom. Pembicaranya juga dari berbagai gereja, dari GJKI nasional, juga dari tim Harvest yang mendukung daripada Menara Doa kita. Jangan lupa untuk bergabung bersama-sama jemaat GJKI dalam Menara Doa. Bawa mereka yang sakit supaya dijamah Tuhan. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Bagaimana sikap Maria menghadapi pergumulan? Ada 3 hal. Yang kedua, apa kesulitan Anda dalam menjalani sikap yang benar dalam menghadapi pergumulan seperti Maria? Yang ketiga, yang terakhir, apakah dalam pergumulanmu Anda masih tetap berbagi kasih dan bersaksi untuk memenangkan jiwa? Saudara boleh jawab dan sharing kelompok. Tuhan memberkati saudara, dan juga terima kasih untuk segenap orang yang menonton khotbah online dimanapun saudara berada, baik di rumah, baik di perjalanan, baik mungkin masih di kantor, ataupun di mana saja. Saya percaya ada berkat Tuhan menanti buat Anda semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas.